Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Lembar Kerja Mahasiswa, Getaran, Gelombang, dan Bumi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agustin Nur Sejati, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan nomor induk mahasiswa 200005018. Untuk tanggal pelaksanaan lembar kerja ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021. Untuk jam pelaksanaannya dari jam 3 sore sampai jam 5. Untuk jadwal pelaksanaan, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, melaksanakan kegiatan 1 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Juni 2021. Kemudian melaksanakan kegiatan 2 hari Minggu 27 Juni 2021. Menyusun lembar kerja mahasiswa Senin 28 Juni 2021. Membuat video presentasi Selasa 29 Juni 2021. Mengupload video ke YouTube Kamis 1 Juli 2021, mengumpulkan tugas atau lembar kerja mahasiswa ini ke Google Classroom hari Kamis tanggal 1 Juli 2021. Selanjutnya, pengantar tentang kebisingan bunyi. Tujuan dari lembar kerja mahasiswa ini yang pertama yaitu menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, kemudian mengukur intensitas bunyi dan yang dihasilkan pada kebisingan. Yang ketiga, menghitung taraf intensitas bunyi. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, yang pertama alatnya ada tali kenur atau tali senar. Ini fungsinya untuk menggantung bandul, jumlah dan satuannya 100 cm. Yang kedua ada bandul timbangan, fungsinya sebagai bandul 1 buah, penyangga untuk menggantung tali dan bandul 2 buah, busur untuk mengukur sudut simpangan 1 buah, penggaris untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi atau sound meter 1 buah. Kemudian stopwatch menghitung waktu melakukan getaran 1 buah, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan 1 buah, sumber bunyi sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya 1 buah, aplikasi sound meter untuk mengukur taraf intensitas bunyi 1 buah. Untuk prosedur kerjanya, kegiatan 1 yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. Ini gambar yang dicontohkan. Ketiga, tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat. Ukurlah menggunakan busur. Keempat, lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Yang kelima, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Yang keenam, ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 15 cm dan 20 cm. Dan yang terakhir, catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Selanjutnya, untuk prosedur kerja kegiatan 2 yaitu mengukur intensitas bunyi dengan sound meter, yaitu aplikasi yang ada di Android. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti sound meter, sumber bunyi, dan penggaris. Sound meter ini dapat di-download melalui aplikasi store di HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda seperti dengungan TV, kulkas, musik dari HP, botol kaca dipukul, dengungan mesin cuci, dan lain-lain. Yang kedua, ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi.
Yang ketiga, ulangi langkah 2 dengan jarak sumber meter yang berbeda, 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, seperti pada gambar di bawah ini. Yang keempat, catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan kedua, dan yang terakhir, hitung taraf intensitasnya. Yang kelima yaitu hasil pengamatan dari kegiatan 1. Ini hasil pengamatan kegiatan 1 dengan panjang tali 10 cm, simpangan derajatnya sama 10, jumlah dengan waktu 7 menit. Untuk periodenya dihasilkan 0,7 sekon, dan untuk frekuensinya sebesar 1,4 Hz. Dengan panjang tali 15 cm, didapatkan waktu 8,15, periode yang didapatkan 0,815, dan frekuensi yang didapat 1,23 Hz. Yang ketiga yaitu 20 cm, dengan waktu 9,10, periodenya 0,91, dan frekuensinya 1,09 Hz. Untuk hasil pengamatan kedua, jarak sumber bunyi meter yaitu ada 5, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Pada jarak 10 cm, intensitas yang didapat yaitu sebesar 74,5 dB dengan intensitas bunyi 10⁻⁻⁵. Selanjutnya, dengan jarak 20 cm, dihasilkan taraf intensitas sebesar 74,2 dan menghasilkan intensitas bunyi sebesar 10⁻⁴,58. Sedangkan pada jarak 30 cm, menghasilkan taraf intensitas sebesar 73,2 dengan intensitas bunyi 10⁻⁴,68. Pada jarak 40 cm, taraf intensitasnya 72,8 dengan intensitas bunyi 10⁻⁴,4,72, dan pada jarak 50 cm menghasilkan taraf intensitas 72,5 dengan intensitas bunyi 10⁻⁴,4,75. Yang terakhir ada diskusi. Untuk nomor 1, soalnya, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Ini untuk grafik dari hubungan panjang tali, periode, dan frekuensi. Untuk garis merah, ini periode, sedangkan untuk garis hijau, ini frekuensi, dan untuk panjang tali, yaitu 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Kemudian nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Menurut saya, berdasarkan grafik yang ada pada nomor 1, hubungan panjang tali dengan periode dan frekuensi yaitu semakin panjang tali maka periodenya akan semakin panjang, sedangkan semakin panjang talinya maka akan semakin kecil. Semakin panjang talinya itu periodenya nanti akan naik, jadi makin panjang, sedangkan apabila semakin panjang talinya itu nanti frekuensinya turun. Kemudian nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Ini untuk grafiknya. Untuk grafik yang berwarna oranye yaitu sudut simpangan. Untuk yang berwarna oranye tua itu periode, sedangkan untuk yang coklat itu frekuensi. Kemudian nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 3 yang saya dapat
dan dapat saya analisis hubungan sudut simpangan dengan periode dan frekuensi, yaitu ketika sudut simpangan sama, maka akan menghasilkan frekuensi dan periode yang berbeda. Hasil tersebut berbeda-beda karena panjang tali yang digunakan ketika melakukan kegiatan satu tersebut. Kemudian nomor 5, bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul. Diketahui panjang tali 0,9, massa 200 gram, gravitasi 19 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan yaitu periode dan frekuensi. Mari dijawab bersama. Untuk periode, disimbolkan sebagai T dengan rumus 2pi akar L per G. Tinggal masukkan saja L-nya tadi 0,9 dan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dibagi kemudian diakar, setelah diakar nanti akan muncul hasilnya dan dikalikan dengan 2pi. Jadi, periode dari bandul itu sebesar 0,6 pi sekon. Selanjutnya, soal kedua yaitu frekuensi. Rumus dari frekuensi yaitu F sama dengan 1 per T, 1 per 0,6 dibagi menjadi 1,66 Hz. Jadi, frekuensi bandul tersebut adalah 1,66 Hz. Kemudian nomor 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Ini grafik dari hubungan antara sumber bunyi dan intensitas bunyi. Semakin jauh jarak dari sumber bunyi, maka intensitas bunyi itu akan turun. Nah, di nomor 7 ini, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi berdasarkan grafik nomor 5. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi pada grafik nomor 5 yaitu ketika jarak sumber bunyi semakin panjang, maka intensitas bunyi akan berkurang, begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya, nomor 8. Pada kegiatan 2 dapat mengenalkan pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising ketika suatu bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyi. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Untuk sumber bunyi yang terlalu bising di sekitar rumah yaitu kendaraan yang lalu lintas di jalan karena berdekatan dengan jalan raya. Yang kedua, ada suara truk yang sedang berjalan di sekitar rumah, seperti truk mengangkut pasir dan lain-lain. Untuk intensitasnya lupa dicantumkan. Bahayanya bagi manusia yaitu pelemahan pendengaran bagi manusia, mengurangi konsentrasi, dan yang terakhir, meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Itu menurut saya. Untuk yang terakhir, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat minus 9 watt. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat minus 12 watt, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Diketahui L 10 pangkat minus 9, LO 10 pangkat minus 12, dan N 15 mesin. Yang ditanyakan TI. Maka, untuk yang pertama yang dicari yaitu TIO. TI0, yaitu dengan rumus 10 log TI per LO. Tinggal masukkan saja TD yang diketahui. Dan hasil dari TI0 ini 30 minus log 2. Kemudian, mencari taraf intensitasnya, yaitu TI0 plus log N. TI0-nya 30 plus log 2, ditambah 10 log 15,
tinggal jumlah dan menghasilkan 60 dB. Jadi, taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin bekerja, mesinnya tadi sebanyak 15 mesin jahit, maka taraf intensitasnya sebesar 60 dB. Yang terakhir ada simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Berdasarkan seluruh kegiatan yang sudah saya lakukan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2, maka dapat ditarik simpulan bahwa panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi, sedangkan panjang jarak atau sumber bunyi dapat menentukan intensitas bunyi. Semakin panjang sumber bunyi ini, maka intensitas bunyi akan menurun. Nah, mungkin itu saja hasil lembar kerja saya dan presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.